Elon Musk bukan cuma seorang pengusaha biasa. Lahir di Afrika Selatan tahun 1971, Musk sudah menunjukkan bakat di bidang teknologi dan bisnis sejak kecil. Dia belajar pemrograman komputer sendiri, menjual video game pertamanya di usia 12 tahun, dan ikut mendirikan PayPal. Tapi ini semua cuma batu loncatan untuk cita-cita yang jauh lebih besar. Musk membayangkan masa depan di mana manusia bisa melampaui batas bumi, membangun koloni di Mars, dan memanfaatkan energi berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, Musk mendirikan dan memimpin perusahaan seperti SpaceX, Tesla, Neuralink, dan The Boring Company. SpaceX bertujuan membuat perjalanan luar angkasa lebih mudah diakses. Tesla mempercepat transisi dunia ke energi berkelanjutan. Neuralink mengembangkan antarmuka otak mesin, dan The Boring Company ingin merevolusi transportasi. Semua usaha ini menunjukkan inti dari Elon Musk, seorang inovator yang tak kenal lelah, didorong oleh funding gelembung berjecet bumas tinggi. Setiap usaha Musk menangani industri besar dengan tujuan transformasi total. SpaceX mengembangkan roket yang bisa digunakan lagi untuk mengurangi biaya perjalanan luar angkasa secara drastis, membuka jalan untuk eksplorasi manusia, dan kemungkinan koloni di Mars. Roket Falcon 9 dan Starship, dengan kemampuan mendarat vertikal setelah meluncurkan muatan ke luar angkasa, merupakan lompatan besar dalam teknologi penerbangan luar angkasa. Tesla menantang industri otomotif yang sudah berumur seabad, dengan membuktikan bahwa kendaraan listrik bisa praktis dan diminati. Tesla Model S mematahkan persepsi mobil listrik yang lambat dan tidak praktis. Jaringan supercharger Tesla semakin mengurangi kekhawatiran soal jarak tempuh, membuat kepemilikan mobil listrik jadi pilihan yang layak untuk jutaan orang. Neuralink mengembangkan antarmuka otak komputer yang dapat merevolusi prostetik, mengobati gangguan saraf, dan meningkatkan kemampuan manusia. Terakhir, The Boring Company mengatasi kemacetan lalu lintas dengan terowongan bawah tanah untuk perjalanan berkecepatan tinggi. The Boring Company telah menyelesaikan beberapa proyek terowongan, menunjukkan potensi pendekatan inovatif ini untuk transportasi perkotaan. Apa yang membuat Elon Musk bisa terus-menerus mengubah industri yang sudah mapan? Salah satu faktor kuncinya adalah pendekatan uniknya dalam memecahkan masalah berpikir dari prinsip pertama. Metode ini melibatkan pemecahan masalah menjadi kebenaran dasarnya dan bernalar dari sana. Alih-alih mengikuti cara berpikir konvensional, berpikir dari prinsip pertama mendorong kita untuk mempertanyakan asumsi dan mengeksplorasi kemungkinan baru. Pendekatan ini membuat Tesla mengintegrasikan rantai pasokannya secara vertikal, mengamankan bahan baku secara langsung, dan mengembangkan desain sel baterai yang inovatif sendiri, sehingga menurunkan biaya baterai kendaraan listrik. Perjalanan Elon Musk sama sekali tidak menghindari risiko. Dia selalu mengambil langkah berani, berinvestasi besar-besaran dalam usaha yang dianggap banyak orang terlalu ambisius atau bahkan mustahil. Pengembangan roket Falcon 9, misalnya, penuh dengan tantangan dan kemunduran. Upaya awal untuk mendaratkan tahap pertama roket mengakibatkan ledakan spektakuler, tetapi Musk tetap gigih. Keberhasilan pendaratan Falcon 9 menandai titik balik dalam penerbangan luar angkasa, menunjukkan kelayakan roket yang dapat digunakan kembali. Tesla juga menghadapi skeptisisme dan hampir bangkrut, dengan penundaan produksi awal dan tantangan manufaktur. Musk mencurahkan kekayaan pribadinya ke Tesla, dan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada kendaraan listrik akhirnya membuahkan hasil, karena Tesla muncul sebagai produsen mobil listrik terkemuka. Prestasi Elon Musk adalah hasil dari etos kerja yang luar biasa. Musk terkenal karena bekerja 100 jam seminggu, sering tidur di pabriknya untuk memaksimalkan produktivitas. Selama periode kritis di masa-masa awal Tesla, Musk akan tidur di kasur lipat di ujung jalur produksi. Dia dikenal bekerja selama akhir pekan, liburan, dan bahkan ulang tahunnya sendiri. Etos kerja yang intens ini, meskipun menginspirasi sebagian orang, juga menuai kritik karena tidak realistis dan tidak berkelanjutan. Namun Musk tetap tidak menyesal, memandangnya sebagai pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ambisiusnya. Inti dari usaha Elon Musk adalah keyakinan yang mendalam pada potensi manusia dan keinginan untuk menjaga masa depan kita.
Dia melihat perusahaannya sebagai kendaraan untuk mengatasi beberapa tantangan paling mendesak yang dihadapi planet kita. Perubahan iklim, khususnya, sangat membebani pikiran Musk. Tesla, dengan fokus pada kendaraan listrik dan solusi energi terbarukan, mewakili senjata utama Musk dalam perjuangan ini. SpaceX memainkan peran dalam visi Musk untuk kelangsungan hidup jangka panjang umat manusia, dengan tujuan membangun koloni mandiri di Mars. Musk memandang ini sebagai polis asuransi yang diperlukan untuk umat manusia. Pada akhirnya, ambisi Musk berasal dari optimisme yang mendalam tentang masa depan. Perusahaannya mewakili manifestasi nyata dari visi optimis ini. Metode Elon Musk yang tidak konvensional dan kepribadiannya yang blak-blakan telah menarik banyak kontroversi. Pernyataan publiknya, yang sering disampaikan melalui Twitter, telah memicu perdebatan dan kadang-kadang membuatnya dalam masalah. Keputusannya untuk membuka kembali pabrik Tesla di Fremont selama pandemi COVID-19 memicu kontroversi dan menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan pekerja. Kritik Musk berpendapat bahwa sifatnya yang impulsif dan kecenderungannya untuk berjanji berlebihan membuatnya menjadi beban. Namun pendukung Musk membalas bahwa kesediaannya untuk menantang status quo dan mengambil risiko adalah yang membuatnya menjadi pemimpin visioner. Mereka berpendapat bahwa pendekatannya yang tidak konvensional diperlukan untuk mendorong inovasi. Suka atau tidak suka, tidak dapat disangkal bahwa Elon Musk adalah tokoh transformatif di zaman kita. Perusahaannya telah mengganggu seluruh industri. Inovasinya telah mendorong batas-batas teknologi, dan visinya yang ambisius telah memikat imajinasi jutaan orang di seluruh dunia. Apakah dia mencapai tujuan utamanya untuk menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet, masih harus dilihat. Tetapi satu hal yang pasti, pengejaran inovasi Elon Musk yang tak henti-hentinya dan kesediaannya untuk menantang pemikiran konvensional akan terus membentuk dunia selama bertahun-tahun yang akan datang. Saat kita berdiri di puncak era baru kemajuan teknologi, warisan Elon Musk berfungsi sebagai inspirasi dan kisah peringatan. Dia mengingatkan kita bahwa kemajuan menuntut keberanian, bahwa inovasi membutuhkan risiko, dan bahwa mengejar masa depan yang lebih baik seringkali harus dibayar mahal.